bisa mengobati hati terlebih dahulu supaya badan kita menjadi sehat. Yang kedua adalah membaca Quran dengan ingat akan isi kandungan Al-Quran. Ini tidak kalah pentingnya, bahwa di dalam satu ayat, satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam satu surat Wal Asri yang biasanya dibaca di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Demi waktu asar, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia, semua siswa-siswi yang ada, bapak ibu dewan guru, menyangkut kepala madrasah, ini akan mengalami kerugian, akan mengalami kelasan, akan mengalami kesusahan. Tapi tidak lagi kecuali mereka yang mempunyai syarat 4 yang tidak akan merasa rugi. Illal ladzina amanu, satu, mereka yang mau iman. Ini yang asli. Secara umum manusia akan tidak merasa rugi besok di hadapan Allah kalau ada iman kepada Allah. Sekarang kita terangkan di sekolah kita, kamu sekalian akan mendapat kerugian, akan merasa rugi, tapi kecuali bagi kamu yang punya percaya diri. Oh, saya sudah masuk ke MTS, tidak ada sekolah yang maju kecuali MTS kita. Jadi namanya percaya kepada sekolah kita, aman. Tanpa kamu punya kepercayaan kepada sekolah akan membawa kebaikan kepada kita, kamu akan mendapat kerugian. Maka pertama kamu harus mempunyai rasa percaya diri terhadap kebaikan sekolah. Kepada kepala madrasah kita menjadi kebanggaan kita bersama. Pada bapak ibu dewan guru, apalagi sekarang ada Gus Ijal, ini termasuk putra dari pendiri yayasan kita. Ini satu-satunya dewan guru yang menjadi kebanggaan kita. Tidak seperti yang itu yang diikuti oleh pendiri yayasan hanya Gus Ijal, yang kebetulan beliau membawa ke NUA. Ini yang tidak lepas. Kita usaha supaya diakui sebagai santri dari Mbak Asari yang insya Allah akan didoakan semoga anak turunnya menjadi tetap dalam keimanan dan besok pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa predikat husnul khotimah. Allahumma. Ini salah satu orang tidak akan merasa kerugian dari hadapan Allah. Kamu bagi situasinya saya setelah keluar dari saya tidak akan merasa rugi, tapi syaratnya satu, harus percaya diri. Percaya bahwa betul-betul NTS kita akan membawa kebaikan kepada kita. Ini aman. Wa amilus sholihat, tidak cukup kamu membanggakan memandangkan bahwa sekolah MTS yang baik ini itu belum cukup, tapi harus dibarengi dengan wa amilus sholihat, dengan amal-amal yang baik. Kamu tularkan, kamu proklamikan kepada tetangga kamu, kepada keluarga kamu, ini loh tamatan MTS Video 1, insya Allah dari anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Ini yang perlu kamu terangkan. Jadi tidak cukup kamu tamat MTS kemudian dia itu tidak, harus bisa membawa kepada keluarga kamu, kepada tetangga kamu, kepada orang-orang yang dekat kamu untuk berbondong-bondong masuk ke MTS itu namanya wa amilus sholihat. Apalagi sekarang sudah ditambah MTS plus, yaitu ada pondok.
Ini kamu menjadi pegangan. Kamu bisa meramaikan SMS, menularkan kepada keluarga kamu di desa kamu masing-masing. Mari berbondong-bondong untuk masuk ke madrasah MTS Ervito satu tidak sejarah. Ini supaya kita sekalian tidak akan merasa rusuh. Ini yang kedua. Jadi di samping percaya diri, kemudian kita harus bisa wa'amilusalihah, berbuat amal yang baik. Yang ketiga, wa'awasau bilhaq, bisa menyampaikan barang yang betul-betul hak, betul-betul sesuai dengan keadaan. Orang yang masih benar anak pendidikan formalnya, lah anak pondok pesantren, itu disampaikan kepada mereka supaya mereka ingin betul-betul memberikan di dalam kegiatan yang ada sebagai nama gurunya anak Pak Kiai Kodir, Pak Kiai Syukur, dan seterusnya. Kepala malah Kiai Sarjana barang ini, ya, akan menyampaikan, yaitu jalannya kan juga musola di sana, ya. Maka perlu menjadi kembali. Yang terakhir yaitu wa'awasau bilhaq. Memang kita harus selalu bersabar, apalagi di sekolah kita ini harus betul-betul ditangani dengan sabar. 4 perkara inilah yang kita akan tidak merasa kerugian setelah keluar dari MTS Al-Qur'an. Nanti jawaban ini isi kandungan Al-Qur'an yang salah satunya menjadi obat dari hati kita masing-masing. Para bapak ibu dan guru kalian MTS dan siswa-siswi MTS 1 yang saya banggakan, obat hati yang ketiga tadi disampaikan adalah zikir wengi sing suwe. Kamu harus betul-betul di waktu malam yang sunyi bisa merenung, bisa mengingat-ingat seberapa sih saya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ini kalau misalkan untuk merawat sekolah atau merawat jaga dan membangun peradaban, kamu bisa betul-betul berpikir. Yang kalau secara umum zikir hanya cukup dengan la ilaha illallah atau dengan Allah dan seterusnya. Tapi yang Pak Guru maksud zikir mengisi suwe ini diterapkan di dalam kita berusaha untuk membangun jaga atau membangun madrasah. Kamu berpikir merenung, duduk di rumah, tidak harus malam, kamu kalau beristirahat sampai tiduran, sampai betul-betul capek, kamu harus bisa merenung sudah berapa saya mendapatkan ilmu yang ada. Itu harus bisa dikalkulasi, harus bisa dihitung supaya kita sadar, hati kita akan sadar bahwa saya masih kurang banyak di dalam menjaga nama baik, khususnya untuk menjaga pribadi supaya betul-betul menjadi sifat yang berguna bagi nusa, agama, dan bangsa, yang akhirnya akan diberikan ilmu yang manfaat, maslahat, inti berdunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang ketiga. Ini harus betul-betul kita banyakin. Jadi tanpa kita hatinya ditambahi, suka untuk membangun jaga, suka untuk merawat jaga, merawat sekolah. Harus punya kesadaran. Yang keempat, tambahan hati itu harus wantamiro ruwenono. Maksudnya di sini kalau secara agama itu harus banyak berpuasa, harus banyak berpuasa, tirakan supaya hati kita diberi kesucian. Tapi kalau dipakaikan untuk kamu
daripada kamu sekolah sarapan lemas, tidak jajan lemas, yang dapat tidak puasa. Yang penting kamu jajannya harus jatuh. Kira-kira sudah masuk sekolah ya nak, jajannya situ dan jangan sampai sudah dimasuki di dalam kelas izin untuk keluar jajan dan seterusnya. Itu namanya kamu tidak kuat untuk meluaikan petang. Ya walaupun tidak puasa ya puasa lah. Selama kamu kegiatan belajar mengajar, kamu berpuasa. Ini sudah kata boleh waktu kami boleh nono. Jangan selalu kamu dibebani puasanya. Ini yang dikandung maksud kalau yang asli bukan boleh nono itu berpuasa. Tapi kalau langsung kita, kamu kalau berusaha kamu jangan sampai pada waktu istirahat atau waktu jam-jam untuk memberikan jajan. Ini termasuk salah satu obat dari hati ini. Yang tidak kalah pentingnya ini sebagai garis bawah dari tambah hati yang kelima, wong kang sodih kang sano no. Jadi kamu harus mencari teman yang baik. Kira-kira temannya itu akan membawa kerusakan. Doi, ya, doi, harus doi. Ada rombongan tiga anak yang punya keluar, yang punya nongkrong di itu harus kita jauhi. Yang didekati harus teman-teman yang baik. Ini termasuk salah satu obat dari hati yang jumlahnya ada di yang kesemuanya itu adalah sebagai sarana untuk merawat jaga atau merawat sekolah. Ini satu. Yang kedua, bahwa merawat jaga dilanjutkan dengan membangun peradaban. Yang dikandung maksud membangun peradaban ini kalau menurut apa yang sering disampaikan oleh Pak Kiai Haji Abdul Qadir dalam Qaidah Fiqhiyah, di sana ada al-muhafadzatu bil qadimi wal ahlu bil jadidil. Kita harus menjaga cara-cara dulu, cara-cara yang sudah ada, yang sudah baik, tetapi kita harus bisa mencari cara-cara yang lebih membawa kebaikan. Maka insya Allah di dalam membangun peradaban, membangun sekolah kita harus ingat pada visi dan misi MTS untuk mencetak siswa yang kuat dalam iman, prestasi dalam unggul dalam unggul dalam prestasi dan santun dalam berbahasa Jawa. Ini memang bahasa Jawa perlu dikuasai yang sering disampaikan oleh Pak Kiai Muhammad Syukur, bahwa dalam bahasa Jawa itu untuk mendidik kepada adab sopan santun antara siswa satu dengan yang lain, apalagi antara siswa dengan bapak ibu dan ini namanya kita harus mencari cara-cara yang baru bagaimana supaya kita sudah sadar bisa sesuai dengan apa yang dihadapi oleh pendiri sekolah kita, apalagi oleh almarhumah Mbak Suminto Hasan dan Mbak Nafiuddin yang sekarang diberikan oleh beliau untuk kita. Semoga kita akan selalu ingat seolah-olah kita itu masih ditunggui oleh beliau berdua. Ya, sekarang sudah dibuat untuk pendekatan ada Gus Nafas yang beliau besok disalahkan hormat pondok pesantren yang saya berbicara. Ini keduanya berarti kita mempunyai bayangan bahwa masih tetap ditunggui dan diawal-awali oleh beliau-beliau berdua sebagai pendiri dari yayasan kita. Semoga akan membawa kebaikan dan betul-betul di dalam kita usaha merawat sekolah, membangun peradaban. Mungkin itu yang bisa saya
segala kekurangan dan kegagalan minta yang sederhana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.